kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari mulai 2-3 minggu yang lalu ya, tentang pengadilan Tuhan, tentang penghakiman yang adil, ya. Karena Allah tidak akan sembarangan dalam menghakimi. Allah yang adil, dan kita enggak boleh menghakimi siapapun dari sudut pandang kita, harus dari sudut pandang Allah. Ya, kita baca Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari di bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ayat-ayat ini seringkali ditafsir sesuai dengan doktrin Kristen modern atau doktrin agama Kristen. Doktrin dari sudut pandang agama Kristen. Ya, jadi sangat tidak memuaskan. Padahal pada saat Paulus menulis ayat-ayat ini, dia tidak sedang mendirikan agama Kristen, tidak. Pada saat Paulus menuliskan ayat-ayat ini, dia masih sebagai seorang rabi Yahudi. Jadi kita harus menilai atau mentafsirkannya sesuai dengan pandangan Paulus. Tidak boleh langsung ditarik ke pandangan doktrin Kristen. Tidak bisa, ya. Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia Adam itu tanpa memberi label suku apa. Adam, manusia pertama, itu tidak punya suku, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Adam tidak punya orang tua. Disebut suku itu karena jelas orang tuanya berasal dari suku bangsa apa, ibunya dari suku bangsa apa. Jadi Adam ini tidak punya suku. Nuh menjadi manusia saleh itu sebelum ada agama. Ada yang bisa memberitahu saya Nuh itu agamanya apa? Tidak ada. Tapi dikatakan oleh Allah, Nuh orang benar, Nuh orang saleh. Nah benar saleh menurut standar mana? Menurut standar apa? Agama apa? Tidak jelas loh. Tapi Nuh diselamatkan. Nuh ditolong Tuhan. Tidak binasa oleh banjir. Nuh diselamatkan beserta keluarganya. Apa yang membuat dia diselamatkan? Kebenaran yang mana? Standarnya apa? Enggak jelas agama apa. Abraham dinyatakan benar oleh Allah sebelum ada hukum Taurat. Jauh sebelum ada hukum Taurat. Emangnya apa? Hukum yang dipakai
dipatuhi oleh Abraham? Anda bisa sebutkan hukum apa yang dipatuhi oleh Abraham? Hukum Taurat, Pak? Tidak ada, hukum Taurat belum ada. Abraham dari Ur, Bapak Ibu. Belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada nanti di zaman Musa, 1250 sebelum Masehi. Itu berarti ya sekitar 700 tahun kemudian. Hukum Taurat itu ada 700 tahun kemudian setelah Abraham hidup. Abraham itu hidup dari Ur, hidup di kota Ur sebelum pindah ke tanah Kanaan. Bisa jadi di Ur dia tunduk di bawah undang-undang hukum Hammurabi. Kemungkinan, ya, saya ngomong kemungkinan karena masanya sama. Jangan dipikir hukum Hammurabi jelek. Anda baca, banyak hukum Taurat yang mirip dengan itu. Bahkan mungkin, ya, dia ada dugaan bisa jadi hukum Taurat itu mengutip hukum-hukum Hammurabi. Meskipun nggak sama persis. Kalau mau jujur. Maksud saya ngomong begini apa Bapak Ibu? Tidak ada suku atau agama atau hukum yang bisa menyelamatkan. Kita harus menyadari bahwa suku hasil keturunan biologis yang mengelompokkan diri. Taurat atau hukum dan agama adalah hasil pemikiran manusia, yaitu Musa. Kalau Israel ya, yaitu Musa. Kalau Babel, Hammurabi. Untuk mengatur masyarakat menjadi lebih beradab, itu hukum. Banyak orang tidak memahami perbedaan-perbedaan ini. Ya. Jadi apa yang menyelamatkan manusia? Adam, Nuh, Abraham, lalu Ishak, Yakub, 12 anak. 12 anak. Ini salah satunya Yehuda. Lalu dibuang ke Mesir. 400 tahun kemudian muncul yang namanya Musa. Ya, ini 400 tahun. Dari Musa ke Yesus, ini sekitar 1200 tahun kemudian baru muncul Yesus. Sekarang saya tanya, agama apa yang menyelamatkan? Hukum apa yang menyelamatkan? Hukum Taurat Musa menyelamatkan? Tidak. Taurat. Agama menyelamatkan? Tidak. Termasuk orang Yahudi. Termasuk Musa. Agama Musa, Taurat ini kan dasar agama Musa. Menyelamatkan? Tidak. Kalau Taurat ini menyelamatkan, pertanyaannya, Adam sampai 12 anak, sampai ke Yakub, ini selamat apa enggak? Karena hukum Taurat belum ada. Paham ya maksudnya? Taurat enggak menyelamatkan. Kenapa? Loh, karena sebelum Taurat ada, Nuh sudah diselamatkan, Abraham sudah diselamatkan, sudah dinyatakan benar. Apa? Yehuda, agama, ya, agama Yahudi, Yahudi, nama Yahudi itu berasal dari Yehuda. Apakah suku Yahudi selamat? Apakah keselamatan karena suku? Apakah keselamatan karena keturunan biologis Abraham, Ishak, Yakub? Sebelum Abraham, Ishak, Yakub dinyatakan benar, Nuh sudah dibenarkan.
berarti suku pun ya Yahudi, berarti agama pun tidak menyelamatkan. Karena sebelum ada agama Yahudi, Abraham sudah selamat, Nuh sudah selamat. Apalagi kalau orang Kristen ngomong, kalau kamu tidak masuk Kristen, kamu tidak selamat. Sebelum Yesus hadir, Musa sudah ada, Yakub sudah ada, Ishak sudah ada, Abraham sudah ada. Kalau kita ngotot ngomong sama orang agama Kristen menyelamatkan, kalau kamu tidak Kristen, kamu tidak selamat, berarti orang-orang sebelum Yesus tidak selamat semua. Paham tidak? Kan nggak logis cara berpikir seperti itu. Itu yang saya sebut cara pandang agamawi, sudut pandang agamawi. Cara pandang agamawi, sudut pandang agamawi selalu subjektif. Hanya kelompoknya yang selamat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa Taurat itu untuk orang Israel. Sebelum orang Israel punya Taurat, Mesir sudah punya Tauratnya, sudah punya hukumnya sendiri. Babel di zaman Abraham, jauh sebelum Musa, sudah punya hukumnya sendiri, hukum Hammurabi namanya. Untuk Babel, pemimpin bangsa itu Hammurabi membuat hukum-hukumnya. Untuk Mesir, ya, Fir'aun sebagai pemimpin bangsa itu sudah membuat hukum-hukumnya. Nah, untuk budak yang baru keluar dari Mesir, mereka tidak punya hukum, maka Allah memberi hukum melalui Musa, gitu loh. Itu untuk Israel, eksklusif. Bukan untuk bangsa lain, karena bangsa lain punya hukum sendiri, punya agama sendiri. Kita baca yuk, Imamat 27 ayat 34. Imamat 27 ayat 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jelas? Jelas ya? Perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Banyuwangi. Tidak seperti itu. Kita baca lagi, Bilangan 36 ayat 13. Bilangan 36 ayat 13, itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Kepada Israel. Bapak Ibu, hukum Taurat seluruh ya, bukan cuma 10 perintah Allah, seluruh 613 perintah. Itu adalah hukum untuk orang Israel. Paulus tahu persis bahwa Taurat untuk Israel atau Yahudi secara eksklusif. Gak boleh orang lain ikut, karena itu hukum untuk bangsa itu. Pak, tapi saya mau ikut peraturan-peraturan itu, mau saya ikut hukum-hukum itu. Jadilah proselit. Halo, gitu caranya. Anda harus baptis, Anda harus disunat, baru bisa jadi Yahudi. Login ke Yahudi itu begitu, tidak bisa asal ngaku. Halo. Jadi kalau begitu yang menyelamatkan ini apa? Yang menyelamatkan adalah ketaatan. Yang menyelamatkan adalah ketaatan kepada perintah Allah. Ada nilai-nilai yang universal, yang di semua bangsa disepakati, diyakini sebagai kebenaran, dan manusia taat kepada nilai-nilai kebenaran itu yang menyelamatkan.
Semua bangsa mengatur itu. Halo, Bapak Ibu. Paulus tahu persis bahwa Taurat untuk Israel secara eksklusif. Itu sebabnya dia berkata, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, non-Israel maksudnya, akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, Israel maksudnya, akan dihakimi oleh hukum Taurat. Abraham, ini zaman Hammurabi, anggap aja sama ya, karena memang sama. Ini Hammurabi di Babel, Babel kuno. Ya. Ini punya hukum. Musa punya hukum Taurat, yang tunduk oleh hukum Taurat, yaitu Israel, dihakimi menurut Taurat. Bangsa-bangsa lain yang tidak punya Taurat, misalnya bangsa Babel, dia punya hukum Hammurabi. Dia dihakimi menurut hukum Hammurabi. Bapak Ibu, zaman dulu, ya, hukum agama tidak bisa dilepaskan dari hukum kekerajaan. Hukum agama tidak bisa lepas dari hukum sipil. Halo. Zaman sekarang hukum agama berbeda sama Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di zaman dulu tidak seperti itu. Sifat hukum itu menyatu dengan sebuah kerajaan dan undang-undang sipilnya. Tiap kerajaan punya pemerintahan berarti punya agamanya masing-masing. Halo, mengerti enggak? Kan kita harus kembali ke zamannya pikirannya Paulus. Bukan zaman sekarang. Jika Allah satu-satunya adalah Allah segala bangsa, Paulus tahu bagi non-Israel, non-Yahudi, Allah tidak akan menuntut dari apa yang tidak diberikan atau diperintahkan kepada mereka. Nggak akan dituntutkan itu. Tapi Allah akan menuntut dari apa yang mereka pahami sebagai nilai-nilai kebenaran yang sama, meskipun tidak terbingkai dalam Taurat. Bapak Ibu, Musa diberi Taurat sama Allah, betul? Musa memberi Taurat kepada Israel. Musa mendapatkan inspirasi dari Allah, hukum Taurat untuk bangsa Israel. Masa bangsa Babel yang tidak mengerti Taurat dituntut hukum Taurat? Kan enggak. Cara berpikirnya begitu. Lalu bangsa Babel dituntut menurut apa, Pak? Dituntut menurut hukum yang berlaku. Halo Bapak Ibu, ini yang saya sebut agama, itu adalah tradisi sebuah masyarakat di zaman tertentu, di kelompok tertentu. Ini tidak sama masing-masing, berbeda. Tetapi keselamatan Allah itu universal. Itu sebabnya Allah tidak akan menghakimi menurut agama. Allah tidak akan menghakimi ya menurut agama tertentu, misalnya agama sebelah gitu ya. Dihakimi menurut Kristen, tidak bisa seperti itu. Agama Yahudi dihakimi menurut hukum Hammurabi, tidak bisa. Agama Hammurabi, agama Babel, orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum Babel, dihakimi menurut Taurat Musa, tidak bisa. Allah akan menghakimi ya menurut nilai-nilai kebenaran universal, di mana di tiap agama itu ada. Memang kita yakin yang terbaik ajaran Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, apa yang mereka pahami? Halo Bapak Ibu. Allah memberi inspirasi kepada manusia pada setiap zaman, agar setiap kelompok masyarakat berkembang semakin beradab. Inilah hukum dan agama. Inilah tujuan hukum dan agama. Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan hukum yang dipahami. Orang Babel dengan hukum Babel, orang Israel dengan hukum Musa.
orang Yunani dengan filsafatnya. Allah adil. Allah tidak akan menuntut kepada seseorang dari apa yang tidak dia pahami, tidak mungkin. Tetapi ada kebenaran universal yang memiliki nilai-nilai yang sama. Ini yang harus dikerjakan. Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan hukum yang dipahami, agama yang diyakini, dan perbuatannya. Apa agama seseorang, apa hukum seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Paulus, Bapak Ibu, yakin Allah tidak akan sewenang-wenang dalam menghakimi. Yakin. Dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma tadi ya, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, hukum Musa, oleh dorongan sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, hukum Musa, mereka akan menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Orang Babel, Bapak Ibu, orang Yunani, tidak punya hukum Taurat. Tetapi mereka diajarkan hormati orang tuamu. Dan mereka menghormati orang tua. Itu akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Halo, bisa dipahami? Di bangsa-bangsa lain, di bangsa Cina, di bangsa India, ada hormati orang tuamu. Mereka tidak mengenal hukum Taurat, mereka tidak mengenal hukum Musa. Tapi mereka melakukan itu. Mereka meyakini itu. Maka hormatilah orang tuamu, meskipun mereka tidak mengenalnya melalui hukum Taurat Musa. Itu menjadi hukum bagi mereka sendiri, bagi bangsa Cina dan bangsa India. Apa bedanya? Nilai-nilainya sama meskipun tidak dibingkai dalam hukum Musa. Nilainya yang penting. Amin. Bisa dipahami sampai sini? Meskipun dalam tiap agama memiliki ciri khas yang berbeda, ya, masing-masing agama punya ciri khas yang berbeda. Setiap agama pasti memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sewarna. Itulah yang dituntut atas mereka. Ada kebenaran universal di tiap-tiap agama. Tiap-tiap agama kadar kebenarannya beda-beda, tetapi ada yang sama. Mungkin di Kristen lebih banyak karena kita menganut agama Kristen, kita tahu. Tetapi bukan berarti agama-agama lain itu pasti salah semua, ya tidak seperti itu. Ya seperti contoh tadi, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu di agama non-Yahudi, di agama non-Kristen itu kan ada. Kalau mereka mengenal perintah-perintah itu tanpa mengenal Injil atau tanpa mengenal hukum Musa, itulah yang akan dituntut Allah atas mereka yang tidak mengenal Taurat dan Injil. Mereka tahu hukum jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu dari agama, dari nabinya, dari guru-guru mereka kan. Dan itu sesuatu yang baik. Itu nilai-nilai yang baik. Itu universal. Ya Allah akan tuntut itu pada mereka. Tanpa hukum Taurat Musa. Jadi Allah sangat cerdas Bapak Ibu. Tidak mungkin Allah mengenakan baju Israel kepada orang Babel. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengenakan baju Kristen kepada orang Konghucu misalnya. Tidak akan. Halo? Ini yang nulis Paulus loh. Saya cuma belajar menjelaskan dengan jujur. Karena banyak orang salah memahami ayat-ayat ini. Banyak orang sudah terbingkai otaknya dengan doktrin agama. Itu yang membuat orang beragama saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling memasukkan orang yang tidak seagama ke neraka. Halo?
Meskipun semua itu tidak mereka pahami sebagai Taurat, ya, meskipun hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, semua itu tidak dipahami sebagai Taurat Musa, tetapi mereka menghayati dalam agama mereka masing-masing sebagai kebenaran. Itulah yang akan dituntut Allah atas mereka. Amin. Paulus mengatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Ngerti tidak kalimat ini? Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah. Orang Israel itu maksudnya. Orang Israel kan mendengarkan Taurat. Bukan orang Israel yang dibenarkan Allah. Kalau cuma mendengar, tidak bisa. Tetapi yang melakukan. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Orang Israel meskipun mendengar Taurat, tapi tidak melakukan, tidak akan dibenarkan. Bangsa-bangsa lain meskipun tidak mendengar Taurat, tetapi mengerjakan, melakukan, menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh. Mereka dibenarkan. Halo? Nilai-nilainya. Allah tidak membenarkan orang yang menerima Taurat, suku Yehuda atau agama Yahudi. Tetapi Allah membenarkan orang-orang apapun agamanya, yang penting melakukan nilai-nilai kebenaran Taurat. Nilai-nilainya yang penting. Meskipun orang tersebut tidak pernah mendengar Taurat Musa. Orang-orang di zaman Hammurabi tidak pernah mendengar Tauratnya Musa. Sudah bukan orang Babel, ada jarak kilometer, ribuan kilometer, ada jarak waktu. Tetapi apakah orang di zaman Babel, di zaman Abraham, itu masuk neraka semua? Kan enggak. Kalau mereka menghormati orang tua, mereka tidak mencuri, tidak menyakiti sesama, mereka dibenarkan karena melakukan itu. Jadi bukan yang mendengar. Kenapa Paulus ngomong begini? Karena saat itu orang Yahudi bangga dengan keyahudiannya. Merasa kalau sudah keturunan Abraham, Ishak, Yakub pasti selamat. Merasa kalau sudah punya Taurat pasti selamat, padahal tidak ngelakoni. Sama seperti Kristen sekarang. Merasa sudah beragama Kristen, merasa sudah menerima Yesus, merasa kalau minggu ke gereja sudah benar. Jangan merasa sudah selamat, melakukan enggak? Melakukan enggak nilai-nilai kebenaran yang Kristus ajarkan? Kalau enggak, jangan merasa sudah selamat. Anda takabur, kita takabur, bin ngawur. Bapak Ibu, mau tidak mau saya harus ungkap ini dengan vulgar. Kan terlalu banyak ajaran-ajaran Kristen yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan, atau bahkan gitu ya, terbungkus doktrin Kristen. Ayo renungkan ayat-ayat ini, pertimbangkan. Kenapa? Ini menentukan nasib kekal kita. Ini menentukan nasib kekal kita. Tadi lagunya, agar ku tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat simulasi berdiri di tahta pengadilan? Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Kita tahu ya, kita percaya suatu saat kelak kita akan dihakimi. Pernah enggak kita berpikir saat penghakiman kita tahan berdiri enggak? Dan mungkinkah kita tahan berdiri jika kita tidak memperkarakan apa yang akan menjadi materi penghakiman? Pernah enggak kita memikirkan besok aku di sidang itu seperti apa ya? Wah, jangan bayangkan gitu Pak, mikir enggak. Loh ya sudah, Anda bablas angine. Bapak Ibu, lagu tadi itu hanya untuk orang-orang yang memperkarakan diri.
besok di penghakiman aku ini kira-kira bertahan apa enggak, benar apa enggak, apa aku jungkel nyungsep dituduh Tuhan, didakwa. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu. Dalam penghakiman yang akan datang, setiap orang tidak akan bisa berbohong. Halo? Sebab nilai-nilai kebenaran itu melekat pada hati nurani setiap orang. Kalau orang dihakimi menurut agama atau suku, tidak mungkin orang non-Yahudi atau orang Israel punya nilai-nilai kebenaran dalam batinnya. Tidak mungkin. Dalam penghakiman yang akan datang, orang tidak akan bisa berbohong. Sebab nilai-nilai kebenaran itu melekat pada hati nurani seseorang. Berarti di setiap orang pasti punya nilai-nilai kebenaran yang melekat. Dari mana itu? Dari agama, dari hukum yang mereka pahami. Dari agama masing-masing dan hukum masing-masing yang mereka pahami. Orang Yunani mengenal Stoa. Orang Babel mengenal hukum Hammurabi. Mereka tahu, dan apa yang baik melekat pada hati mereka. Dan Allah akan menuntut itu. Kamu tahu yang baik, kamu gak melakukan. Kena loh. Itu. Tidak mungkin Allah menuduhkan hukum Yahudi dan agama, standar agama Yahudi. Tidak mungkin, ini bangsa kecil. Halo, jangan dipikir ini bangsa besar. Israel ini bangsa kecil. Penduduknya gak lebih dari 10 juta. Ini hukum kecil, hukum di sekitar Kanaan kecil. Besaran Babel. Hukum Babel lebih dikenal daripada hukum Taurat Musa yang kecil itu. Sekarang kita kenal karena kekristenan semakin besar, agama terbesar. Dulu tidak seperti itu. Yunani, ajaran Stoa, pengaruh Epikuros itu lebih besar, lebih banyak dikenal orang. Bukan Yahudi. Tanpa kekristenan, Yahudi ini juga nggak akan berkembang kok. Halo, bayangkan itu. Orang Yahudi di dunia berapa? Paling-paling 14-15 juta orang. Yang membuat orang mengenal Musa dan hukum Taurat itu orang Kristen bahkan. 2,5 miliar. Jadi tidak mungkin orang dihakimi menurut agama yang tidak dikenal mereka. Pasti orang-orang itu akan dihakimi menurut agama yang dikenal mereka, dipahami mereka. Nilai-nilai kebenarannya, standar itu nilai-nilai kebenarannya, bukan agamanya. Dalam penghakiman yang akan datang, setiap orang tidak bisa berbohong. Sebab nilai-nilai kebenaran itu melekat pada hati nurani setiap orang. Dikatakan di dalam kitab Roma itu, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Isi itu nilai-nilai. Ya. Isi hukum Taurat, isi itu nilai-nilai, sama. Bahwa nilai-nilai hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mengenal hukum Musa, gitu ya. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Halo, mungkinkah muncul dalam nurani setiap orang hukum Musa kalau tidak mengenal hukum Musa? Tidak muncul. Ngerti tidak maksudnya? Dari kecil, gitu ya, dari kecil dia dididik oleh Konghucu, oleh Lao Tse. Tidak pernah kenal yang namanya Musa. Yang kebenaran yang nempel di hati mereka yang mana? Ya Konghucu, ya Lao Tse. Kebenaran itu yang melekat. Kalau tidak dilakukan, menuntut. Kalau orang Yahudi mengenal hukum Musa, kebenaran itu yang dituntut. Kebenaran yang sama itu loh yang dituntut. Ya. Bukan ciri khas masing-masing agama, ciri khas masing-masing agama beda, itu tradisi namanya. Tapi kebenaran yang universal, tuh, hormatilah Allahmu, hormatilah orang tuamu,
jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kebenaran universal. Itu melekat pada hati nurani masing-masing. Itu yang disebut isi Taurat melekat pada hati mereka. Ya. Suara hati atau hati nurani setiap orang akan berperan menjadi saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan. Hati nurani. Setiap orang punya hati nurani. Masalahnya dipakai apa enggak? Diberdayakan apa enggak? Gitu ya. Suara hati atau hati nurani setiap orang akan berperan menjadi saksi yang memberatkan atau meringankan. Itu tugasnya hati nurani Bapak Ibu. Keren ini. Ini kalimat keren dari Paulus. Dalam filsafat moral, hati nurani sebagai institusi indek, judek, dan vindek merupakan istilah yang menggambarkan peran hati nurani dalam penilaian moral dan tindakan manusia. Hati nurani Bapak Ibu, ya hati nurani. Bukan hati jantung ya, hati nurani itu pikiran yang terdalam. Ya, dalam Kristen itu disebut nesyamah. Kesadaran ilahi. Gitu ya. Berperan dalam penilaian moral dan tindakan manusia. Dalam hati manusia Bapak Ibu, dalam nurani manusia ya, dalam hati nurani manusia ada yang namanya indek, berperan sebagai penunjuk atau pengarah yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Setiap orang pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Dari apa yang masuk ke dalam hidupnya, mulai dari bayi sampai besar. Dari kecil sampai besar hidup dalam agama A. Ya hati nuraninya tergambar kebenaran agama A. Hati nurani membantu seseorang mengenali nilai moral dari suatu tindakan. Apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Itu indek. Kalau judek, hati nurani berperan sebagai hakim atau pengadil. Yang menilai apakah suatu tindakan sudah sesuai dengan prinsip moral yang dianutnya. Apakah hati nurani mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan? Memberikan penilaian apakah tindakan itu baik atau buruk berdasarkan standar moral yang ada. Ya. Indek sebagai penunjuk. Sikap begini benar, sikap begitu salah. Itu indek. Kalau judek, bertindak sebagai hakim. Kamu melakukan hal ini, kamu salah. Maka hati manusia akan menuduh kita. Kamu salah loh, kamu salah loh. Memberi itu baik, membunuh itu jahat. Ini masuk dalam indek. Begitu kita melakukan pembunuhan, maka judek bersuara. Kamu membunuh, kamu salah. Ngerti maksudnya? Itu judek. Lalu muncul yang namanya indek. Hati nurani berfungsi sebagai pembela atau pendukung atau pendakwa. Hati nurani akan membela kebenaran dan mengkritik kesalahan. Memberikan dorongan untuk memperbaiki diri ketika seseorang melakukan kesalahan. Kamu membunuh, kamu salah. Maka vindek berkata, ayo ngaku, lapor polisi, jangan lari. Paham? Indek, ya indek adalah petunjuk. Tindakan A benar, tindakan B salah. Judek, begitu kita melakukan tindakan B, kamu salah, kamu telah melakukan kesalahan. Kamu tidak melakukan yang benar. Lalu vindek muncul. Ayo beresi kesalahanmu. Ayo minta ampun. Ayo pengakuan dosa. Ayo lapor ke polisi bahwa kamu telah membunuh seseorang. Hati nurani itu Bapak Ibu. Dari apa yang mereka kenal. Lah kalau mereka nggak kenal apa-apa, bisa dituntut? Nggak bisa.
Halo, makanya kita tidak boleh mengenakan pakaian kita kepada orang lain. Karena ukuran kita belum tentu cocok untuk orang lain. Halo, hukum yang saya pahami berbeda dengan hukum yang dipahami orang lain. Jangan menghakimi orang lain menurut standar hukumku. Tidak bisa, mereka tidak mengenal hukum yang aku pahami. Halo Bapak Ibu. Allah itu adil. Kita akan dituntut sesuai apa yang kita pahami. Amin Bapak Ibu. Secara keseluruhan, ketiga peran hati nurani ini menunjuk bagaimana Nesyama sebagai pelita Tuhan bekerja sebagai panduan moral yang kompleks. Bukan hanya mengarahkan seseorang untuk mengetahui apa yang benar, tetapi juga menilai tindakan tersebut memberikan dorongan untuk bertindak dengan nilai-nilai kebenaran moral yang kita pahami. Jadi Tuhan menggerakkan hati kita Bapak Ibu. Tuhan berkarya, Roh Kudus itu berkarya dalam hati kita. Bukan hanya menunjuk benar salah. Kalau benar harus bagaimana, kalau salah harus bagaimana. Itu hati nurani. Kalau sudah terlanjur salah, memperbaikinya gimana? Itu hati nurani. Masalahnya Bapak Ibu, masalah muncul pada saat hati nurani seseorang tidak mampu berkembang karena terbelenggu doktrin agama. Parah sudah. Ada doktrin agama. Di agama apapun muncul doktrin ini saya lihat. Sebaik apapun seseorang masuk neraka jika tidak seagama dengannya. Itu tuh, betul toh? Betul enggak? Apapun agamanya, buktikan. Orang Kristen ngomong, ya orang Kristen berkata, kamu tidak masuk Kristen, kamu celaka, kamu binasa. Kan gitu. Sama, tetangga sebelah juga ngomong, kamu tidak masuk agamaku, sebaik apapun kamu binasa. Lebih mulia pemimpin agamaku meskipun rusak daripada orang kafir tapi baik. Loh, kan gitu yang diajarkan mereka. Ini hati nurani yang tertutup. Makanya doktrin agama tidak menyelamatkan. Doktrin agama itu malah mengaburkan kebenaran sebetulnya. Kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita tidak mau jujur. Kadang-kadang psikolog ateis itu ada benernya. Agama itu membuat orang bodoh. Kenapa? Doktrin yang dimasukkan. Masalah kedua, ya, karena terbelenggu doktrin, nurani ini kadang-kadang diabaikan. Kita lebih suka cari duit, kita lebih senang jalan-jalan daripada merenung. Benar apa salah? Kalau benar harus bagaimana, kalau salah harus bagaimana. Betul enggak? Kalau kita tidak pernah memperkarakan, kita tidak punya persiapan ke pengadilan. Enggak mungkin kita mampu bertahan kalau kita tidak pernah menstimulasi. Orang mau ikut UMPTN aja ada simulasi di sekolah. Betul. Orang mau UMPTN, masuk perguruan tinggi, wah ikut les di mana-mana, beli buku ujian, sekian tebalnya, ngerjakan semua. Betul enggak? Ada tujuan masuk perguruan tinggi negeri. Maka dia mempersiapkan dengan memperkarakan soal-soal. Betul enggak? Lain, kalau tidak ingin masuk perguruan tinggi negeri, mereka tidak akan ikut-ikutan les UMPT, ya toh, tidak akan ikut-ikutan les, tidak akan ikut-ikutan beli soal perguruan tinggi negeri, tidak akan ikut-ikutan les. Kayak saya dulu, saya tidak punya niat ke UMPTN, ya saya tidak ikut kelas-kelas seperti itu. Nah sekarang masalahnya, kalau nggak ke surga, Anda mau kemana? Di penghakiman akhir, kita itu mau kemana?
Mau tidak mau akan ada yang namanya pengadilan Tuhan. Kenapa kita nggak persiapkan diri? Enggak Pak, saya enggak mau ke surga, saya mau ke jurusan yang lain. Kemana? Yang ada cuma surga dan neraka. Kenapa kita enggak memperkarakan? Kenapa berani nyanyi lagu itu? Kalau tidak memperkarakan. Bapak Ibu, Kristen artinya pengikut Kristus. Orang-orang yang menghidupi nilai-nilai moral Kristus. Bukan jadi agama Yahudi seperti Yesus, enggak loh. Yesus enggak pernah mengajarkan, ayo login ke Yahudi, tidak loh. Yesus mengajarkan, jadilah muridku. Nilai-nilai kasih yang muncul dari batin melampaui hukum agama, itu ajaran Tuhan. Kasih bagi Allah dan kasih bagi sesama, itu kebenaran Tuhan. Itu yang utama. Menjadi Kristen berarti mengikuti cara hidup Kristus tanpa masuk agama Yahudi. Halo? Dan ini disetujui loh oleh para rasul. Pola pikir ini, konsep ini, itu disepakati oleh para rasul. Jadi kita nggak usah ke Yahudi-Yahudian Bapak Ibu. Ikuti saja nilai-nilai moral Tuhan. Ikuti saja cara hidupnya. Kisah para Rasul 15 ayat 8 sampai 9. Kisah para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Coba ayat 8 mana? Ya, ini ya. Allah mengenal hati manusia. Siapa manusia? Ya semua. Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Siapa mereka? Orang non-Yahudi. Orang non-Israel. Gitu ya. Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia, Allah, mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka non-Yahudi itu, sama seperti kepada kita. Jadi jangan ngomong Roh Kudus itu hanya untuk orang Kristen, orang percaya. Roh Kudus itu menjamah semua orang. Nilai-nilai kebenaran yang ditanam oleh Roh Kudus pada hati setiap orang. Halo, ini loh. Lanjut, ayat 9. Ia, Allah, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita orang Yahudi dengan mereka non-Yahudi. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Yang penting kamu mengerti kehendak Allah, kamu mengerti nilai-nilai moral yang Yesus ajarkan, dan kamu mau taat, cukup. Halo? Ada seorang biksu, gundul, jelas biksu ya, bajunya kuning. Tapi dia menyatakan, Yesus adalah guru saya. Saya mengikuti jejak-jejak hidup Yesus. Yesus sederhana. Yesus memberikan dirinya untuk banyak orang. Saya meneladani Yesus. KTP-nya jelas Buddha, karena biksu kan. Pertanyaannya, dia masuk surga atau masuk neraka? Apa hanya karena KTP-nya Buddha dia masuk neraka? Lalu orang Kristen yang KTP-nya Kristen tapi hidupnya bejat masuk surga? Kan enggak seperti itu. Bapak Ibu, doktrin agama ini membelenggu manusia. Sehingga nuraninya mati. Ini saya harus katakan dengan jujur. Ngaco semua. Ya memang enggak 100% ngaco ya, tapi hampir di setiap agama sama gitu loh. Subjektif. Nilai-nilai subjektif. Padahal Allah itu Allah segala bangsa, Allah universal.
nilai-nilai kebenaran itu pasti sama. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya. Mereka, para rasul dan Paulus itu orang-orang Yahudi. Ya. Mereka berkata, sebab itu aku berpendapat bahwa kita orang Yahudi tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Yang penting mereka mau mengenal Allah, kebenaran Allah, dan taat melakukan kebenaran Allah, cukup. Gak harus proselit. Gak harus login agama Yahudi. Apalagi login agama Kristen. Pada saat ayat ini ditulis, agama Kristen itu belum tentu ada masih. Ya pada saat sidang Yerusalem, agama Kristen belum tentu ada. Seandainya pun ada, itu mesti julukan. Di Antioquia, julukan bagi orang yang hidup seperti Yesus. Belum ada lembaga gereja. Belum ada doktrin gereja, belum ada. Yang ada ayat-ayat ini muncul supaya orang Yunani, orang non-Yahudi gitu ya, yang percaya Yesus gak dipersulit, harus sunat. Halo? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus ikut ritual ini, perayaan itu, yang disebut oleh Paulus sebagai dongeng nenek moyang itu. Yang penting hidupmu benar selesai. Halo Bapak Ibu. Nggak perlu jadi agamawi, masuk Yahudi, masuk Kristen. Ya masalahnya sekarang kalau sudah percaya Yesus, kenapa tidak sekalian belajar kekristenan? Kan gitu. Tetapi masuk kekristenan, masuk agama Kristen pun belum tentu menyelamatkan, belum tentu ada selamat. Kenapa? Banyak gereja yang mengajarkan kekristenan dengan semena-mena, bukan yang benar. Yang penting percaya saja, yakin masuk surga. Tidak ada yang seperti itu. Semua akan dihakimi. Allah adalah Allah yang adil. Tidak melihat Yahudi, non-Yahudi, tidak melihat Kristen maupun non-Kristen. Perbuatanmu gimana? Nilai-nilai kebenaran dalam hatimu bagaimana? Kamu lakukan tidak? Kalau tidak, kamu bermasalah. Kan begitu saja. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini bukan memperlemah kekristenan, tapi tujuannya untuk memperkuat kekristenan. Supaya orang dengan sadar, kalau memang login ke Kristen, kamu tahu tanggung jawab hidupmu. Enggak sembarangan, aku masuk Kristen, merasa damai. Dulu di agamaku yang lama, aku enggak damai. Lah, kamu jadi Kristen melakukan kebenaran enggak? Kamu menyangkal diri enggak? Kamu mengampuni enggak? Enggak Pak. Kalau saya harus mengampuni, ya saya nggak damai, mau saya jengkel sama orang itu, ya makanya. Makanya kamu bisa merasa damai karena hidupmu ngawur, sesuka sendiri. Damainya orang Kristen itu beda. Damainya orang Kristen itu kalau bisa mengampuni itu damai. Dia nggak jengkel sama orang lain yang menyakiti hatinya, itu damai. Kalau belum bisa, kalau masih gondok, ya Anda belum benar. Halo Bapak Ibu. Prinsipnya Allah akan memberi hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan. Allah akan memberi hidup kekal bagi mereka yang memiliki konsistensi berbuat baik. Mencari kemuliaan, mengerjakan keselamatan. Itu. Sebaliknya bagi mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak mau taat pada kebenaran, tapi taat pada kelaliman, ya pasti binasa.
Prinsipnya begitu, ya. Prinsipnya begitu. Penghukuman akan diterima oleh orang jahat yang tidak adil, baik Yahudi maupun Yunani sama saja. Tidak ada manusia yang lebih istimewa daripada manusia lain. Di mata Allah semua manusia sama. Penghakimannya berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang kamu pahami, kamu lakukan tidak. Bukan karena agama, bukan karena sukumu Yahudi, bukan karena agamamu Kristen, bukan. Kamu ngerjakan enggak kehendak Allah? Kamu kerjakan enggak kebenaran-kebenaran universal yang sama yang Allah berikan kepada manusia? Kalau enggak, kamu enggak bakal selamat meskipun kamu Kristen. Meskipun kamu Yahudi dan Kristen jadi, ya. Halo? Kalau kita nggak melakukan kebenaran, meskipun kamu Yahudi beragama Kristen, double, hebat ya. Udah Yahudi anak Allah, Kristen anak Allah, double anak Allah. Tapi nggak melakukan kebenaran, binasa ya binasa saja. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami enggak khotbah ini? Ini loh penghakiman yang adil. Jangan merasa santai kalau sudah jadi orang Kristen, merasa selamat jadi orang Kristen. Jangan. Perkarakan judek, indek, findekmu. Bagaimana memperkaya indek kita? Belajar. Bagaimana membuat judek kita semakin peka? Renungkan, merenung. Berdoa itu merenung. Bagaimana supaya findek kita semakin kuat, taat? Kalau nurani kita berkata, ayo berdamai dengan sesamamu. Berangkat toh, jangan mbok tahan-tahan. Kan begitu caranya. Itu membuat orang akan terbentuk menjadi orang benar. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup.